Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi manna alaina biwujudi habibina wa nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa wujudi ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-mufaddalin al-mukramin wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan, wa wujudil awliya wal ulama wash syuhada was salihin, wa wujudil mu'minin wal muslimin, wa wujudi jami'i sya'airih tabaraka wa ta'ala al-mu'azzamah wal mukarramah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khatimu anbiya'ihi fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, fa ya ibadallah wa ya ummata rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ittiba'i sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la'allakum tuflihun. Hadirin hadirat yang sangat Al-Fakir cintai, yang sangat Al-Fakir muliakan, yang sangat Al-Fakir doakan, yang sangat diharapkan doanya oleh Al-Fakir dan oleh keluarga besar sahibul haul al-alim al-arif billah, sanad keilmuan kita, mata rantai kebaikan yang datang dari Allah melalui kekasihnya, Rasulnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lalu setelahnya melalui para
sahabat-sahabat dan ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu setelahnya melalui para tabi'in yang di dalamnya ada Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu dan Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu ta'ala anhu dan para imam-imam mujtahidin lainnya, seperti halnya Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu dan juga imam-imam lain, baik di dalam ilmu fikih, ilmu furu' maupun di dalam ilmu usul, termasuk juga Al-Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, dan di dalam ilmu tasawuf dan tazkiyatun nufus, termasuk di dalamnya Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi, Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhum ajma'in, dan banyak lagi. Lalu setelahnya adalah para tabi'in yang di dalamnya ada Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, imam kita dan imam pengikut mazhab terbanyak di muka bumi ini, yang masyhur dengan Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga di dalamnya adalah Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Al-Adnani Asy-Syaibani, yang masyhur dengan Imam Hambali radhiyallahu ta'ala anhu. Begitu pula imam-imam lain seperti Imam Sufyan bin Uyainah, seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri, seperti Imam Ibnu Jarir At-Tabari, seperti Imam Ishaq bin Rahawayh radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu pula para ahli tasawuf di zamannya, ahli tazkiyatun nufus, dan juga ahlul usul yang meneruskan jejak-jejak para guru-gurunya, menyebarluaskan segala kebaikan yang datang dari Allah, kebaikan duniawi, kebaikan barzakhi, kebaikan ukhrawi, sampailah kepada para ulama-ulama murid-muridnya setelah masa tabi'in, yang mana masa kehidupan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah masa yang teragung yang Allah ciptakan, masa yang terunggul yang Allah wujudkan di alam semesta ini. Lalu setelah masa kehidupan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lahirlah masa kehidupan para tabi'in, junjunan alam dengan sahabatnya. Lalu para tabi'in, para sahabat dengan para tabi'in, para tabi'in dengan para tabi'it tabi'in, dan juga kehidupan para tabi'in dengan murid-muridnya. Itulah yang disebut dengan salaf as-salih. Itulah yang menjadi rujukan di dalam keilmuan dan di dalam pengamalan, yang menjadi rujukan di dalam akidah, di dalam akhlakul karimah,
di dalam al-ahkamus syar'iyyah, di dalam al-a'malus salihah, di dalam al-kalimatut thayyibah, semua merujuk kepada beliau-beliau. Maka setiap yang mengikuti beliau-beliau dalam hal apapun itu suka disebut salafi. As-salafi, maka tidak heran kalau pesantren-pesantren membanggakan dengan nama salafi. Al-Ma'hadus Salafi, Al-Ma'hadus Salafi, Al-Madrasah As-Salafiyah. Manhum as-salaf, siapa yang disebut salaf-salaf, itulah masa itu, masa yang terbaik, di mana kehidupannya menjadi rujukan semua manusia setelahnya sampai hari kiamat, di mana masa-masa tersebut sudah mendapat jaminan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadisnya, khairul qurun qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Walaupun sekarang perjalanan keimanan dan keislaman juga keihsanan ada yang menyimpang daripada para ulama-ulama salaf yang disebut dan mengaku-ngaku sebagai salafi. Sekarang banyak yang mengaku salafi tapi melenceng daripada salaf itu sendiri di dalam pemahaman-pemahaman tentang keimanan, di dalam tasawuf. Hatta yang mengaku salafi terjadi di zaman kita menentang dan mendolalahkan tasawuf, membenci tasawuf, tapi mengaku dirinya salafi. Begitu pula di dalam hukum-hukum fikhiyah yang menyimpang dari qawaid-qawaid, kaidah-kaidah fikhiyah yang sudah dibangun oleh para mujtahidin mutlak. Di antaranya adalah para mujtahidin yang kitab-kitabnya terbukukan dan diabadikan, yang disebut mudawwan, yaitu 4 ulama besar yang kitab-kitabnya dan hasil buah ijtihadnya dituangkan melalui fena-fena beliau yang diberkahkan, yang masyhur dengan al-madzahibul arba'ah, madhab yang 4, yaitu madhab al-imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, dan madhab al-imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit bin Zuta bin Mah al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, dan madhab al-imam Malik bin Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dan madhab al-imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana selain madhab yang 4 ini tidak dituangkan di dalam kitab-kitab beliau-beliau, sehingga orang-orang yang setelahnya kehilangan jejak. Maka di dalam mengikuti kebenaran, di dalam mengikuti ajaran di mana semuanya ingin yakin, paling tidak adalah dzan, tidak ada yang paling dikuatkan terkecuali yang melalui jalur yang faktanya jelas, yang datanya otentik, yaitu madhab yang 4. Maka para ulama semuanya sepakat tidak boleh mengikuti madhab selain madhab yang 4 bagi ahli masa yang setelah masa itu,
Walaupun di masa itu puluhan ulama itu mujtahid mutlak. Di masa itu murid-muridnya mengikuti gurunya. Namun setelahnya tidak diperbolehkan di dalam fatwa. Tidak diperbolehkan. Kecuali di dalam nasihat-nasihat, di dalam hikayat-hikayat. Hatta para ulama melarang mengambil pendapat para sahabat. Kalau kita menemukan kaul-kaul sahabat, kenapa? Karena semuanya perlu fakta yang otentik. Kita tidak bertemu dengan Nabi, kita tidak bertemu dengan sahabat, hatta dengan tabi'in, tabi'in. Lalu kebenaran yang harus kita ikuti adalah yang yakin atau yang mendekati kepada keyakinan tersebut. Maka di sini butuh fakta dan bukti, mata rantai keilmuan yang nyambung. Tidak bisa kita berkata qalan nabiyyu semata tanpa ada mata rantai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada kita daripada guru-guru dan sanad-sanad yang terang keilmuannya, yang nyambung mata rantainya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak mungkin ada kaul sahabat yang tidak melalui jalur-jalur para mujtahidin. Lalu pencari kebenaran, mencari kekuatan hujah yang ini akan menjadi hujah di hadapan Allah tentang iman kita, Islam kita, ihsan kita, tentang amal kita, akidah kita, akhlak kita, tentang hukum-hukum syariah yang kita ikuti, tentang kalimat thayyibah yang kita amalkan. Semua ajaran yang datang dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesti harus ada mata rantai yang jelas, yang terang, yang terpercaya. Maka tidak ada yang lebih kuat kecuali yang melalui madhab yang empat itu. Karena madhab yang empat itu datanya otentik, kitab-kitabnya ada, sementara yang lainnya hilang, sementara yang lainnya tidak ada. Sehingga para ulama dan muslimin setelahnya kehilangan jejak. Bukan berarti madhab yang lain tidak benar, bukan berarti buah ijtihad selain imam yang empat itu salah, bukan. Namun untuk mencari kebenaran itu perlu data yang otentik, sampainya keilmuan kita kepada beliau-beliau para mujtahidin. Lalu setelah kita menemukan bahwa yang paling otentik adalah yang empat, lalu siapa lagi yang akan kita ikuti? Apakah kita mau mengikuti agama yang remeng-remeng, ataukah yang jelas? Jawab. Tentu yang jelas. Tentu yang jelas. Bukan berarti mereka kebenarannya remeng-remeng, bukan, tapi jalurnya dari kita ke beliau-beliau itu yang harus dipertanyakan. Maka ini ulama-ulama salaf ini menjadi rujukan semuanya dan menjadi anugerah terbesar setelah wujud Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi semua manusia dan bangsa jin. Dan kalau Allah menghadiahkan setelah Nabi kita, menghadiahkan mata rantai keilmuan, mata rantai kebaikan yang datang dari Allah Jalla Jalaluhu wahda, yang terang mata rantai itu. Salah satu mata rantai yang terang
kita wajib bersyukur bahwa kita semuanya bertemu dengan ulama-ulama yang ada di masa kita, yang mata rantai keilmuannya jelas terang. Di antaranya adalah Syekhuna Al-Murabbi, maha guru kita, yaitu Mama Kiai Haji Ahmad Thaha Mustawi. Maaf, jadi Ustaz Deden mengatakan Al-Mustawi, sehingga disebut di batu nisan Al-Mustawi. Sepengetahuan Al-Fakir bahwa namanya tidak pakai al, jadi Mustawi. Kakak ayah beliau adalah Kiai Haji Mama Kiai Haji Muhammad Hasan Mustawi juga, karena ada perbedaan antara Al-Mustawi dengan Mustawi, jadi tidak pakai al. Begitu juga di batu nisan tidak pakai al, itu dipakai al, ya. Yang mana keilmuan beliau, agama yang diajarkan oleh beliau, baik di dalam aqaid maupun di dalam tazkiyatun nufus, tasawuf, maupun di dalam hukum-hukum syarak, dari mulai usul sampai furu' sampai cabangnya, jelas mata rantainya. Beliau adalah ulama yang dididik dari kecil, dari mulai dilahirkan oleh ayahnya seorang ulama besar dan al-arif billah, al-wali, yaitu Mama Eyang Bojong, Mama Kiai Haji Muhammad Hasan Mustawi radhiyallahu ta'ala anhu. Dari kecil dididik oleh beliau, dari kecil terdidik di rumah seorang wali, di rumah seorang alim al-arif, di rumah seorang yang berakhlak dengan akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang masyhur karamahnya Mama Eyang Bojong itu. Lalu di masa kecil dulu beliau mesantren kepada sahabat ayahnya, yaitu sahabat kakek, yang mesantrennya dengan kakek itu sekastrol dari kecil. 3 alim, 3 wali yang mesantren dari kecil bersama-sama, yaitu kakenda Mama Bojong Kiai Muhammad Hasan Mustawi radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga Mama Eyang Cibabat Kiai Haji Muhammad, Kiai Haji Raden Muhammad Kurdi radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga Mama Eyang Cibaduyut atau sebelumnya Mama Eyang Cihapit, yaitu Ama Kiai Haji Muhammad Zarkashi radhiyallahu ta'ala anhu, bertiga. Sehingga sampai kepada martabat ahlul wilayah, ahli kewalian, yang karamahnya masyhur. Beliaulah yang mendidik Syekhuna Al-Walid, apa guru kita semuanya. Lalu dipesantrenkan ke Ama Eyang Cibabat, al-arif billah yang masyhur karamahnya, Eyang Raden Muhammad Kurdi radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ayahanda mendapat kasih sayang daripada Eyang Cibabat, dan daripada putra Eyang Cibabat yang masih gurunya Syekhuna Al-Walid, yaitu Abu Ya'lon radhiyallahu ta'ala, dididik oleh putra Eyang Cibabat dan oleh Eyang Cibabat langsung, sehingga mendapat kasih sayang yang khusus daripada guru-gurunya. Sehingga Al-Walid pernah, tidak ditanya, pernah diusir selama 7 tahun 3 bulan. Diusir oleh gurunya, yaitu Abu Ya'lon radhiyallahu ta'ala, selama 7 tahun 3 bulan mondar mandir ke Cibabat, ke pesantren, tapi tidak pernah ditanya.
yang sengaja gurunya mendidik mental sang murid yang beliau sayangi, yang mana Al-Walid dari usia kecil sudah masyhur kecerdasannya, sehingga saking cerdasnya Abu Ya'lan gurunya melarang ngaji. Di waktu kecil melarang ngaji sama Syekhun Al-Walid. Lalu bukan cuma melarang ngaji, disuruh nonton wayang. Siapa yang berani santri saat itu nonton wayang? Tapi malah Al-Walid disuruh nonton wayang di masa kecil. Subhanallah. Setelah pulang nonton wayang, dites oleh Abu Ya'lan. Lakon apa yang dilakonkan oleh sang dalang? Dari kecil sudah dididik bagaimana menyampaikan riwayat-riwayat dengan benar oleh gurunya. Sampai tidak lama kemudian Mama Eyang lewat. Mama Eyang itu ayahnya Abu Ya'lan. Mama Eyang Kurdi radhiyallahu ta'ala anhu melihat ayahanda lagi mendalang ini, dites oleh Abu Ya'lan. Lalu dipanggil oleh Mama Eyang dan dikasih satu kitab cerita tentang Raja Saif bin Diyazin. Nah ini kalau seneng dongeng katanya, ini baca dengan tulisan Arab. Ayahanda belum bisa bahasa Arab, akhirnya timbullah semangat, saking seneng dongeng, semangat ingin tahu apa isinya. Siang dan malam terus belajar dan belajar sampai bisa baca kitab itu dan memahami isi kitab tersebut. Subhanallah, ini cerita beliau tatkala dididik oleh gurunya. Itu tatkala diusir 7 tahun 3 bulan, ayahanda sudah menjadi ulama, tidak ditanya. Namun Mama Eyang Cibabat, ayahnya Abu Ya'lan, menjamin ayahanda tatkala ayahanda satu hari begitu datang ke Cibabat, tidak ditanya oleh gurunya yaitu Abu Ya'lan, lalu dipanggil oleh Mama Eyang Cibabat ayahnya. Lalu ayahnya bertanya, maaf dengan bahasanya ya, kunaon ha teu ditanya kulon pun bapak jempek serapa keun lamun elon nyapa kaoha 7 turunan eyang nyapaatan kailain 7 turunan. Allah, subhanallah. Ini kasih sayang sang guru Al-Waliyul Kabir Mama Eyang Cibabat sampai menjaminkan syafaat 7 turunan. Allah Akbar. Allah Akbar, kan? Semua tahu karomahnya Eyang Cibabat. Beliau dididik sama Bu Ya'lan dengan didikan praktek amaliyah, bukan dengan didikan baca tulisan kitab. Sehingga beliau di masa pesantren di Abu Ya'lan di Cibabat tidak memiliki kitab. Tatkala yang lain santri-santri memakai kitab, Syekhun Al-Walid tidak memiliki kitab. Dikuncingkan oleh Abu Ya'lan, diejek oleh Abu Ya'lan. Saur Bu Ya'lan kuluk sugan aya hujan gede kan aya caah bawa kitab, si Toha tu bogeun kitab eta teh dipayuneun sadayana. Akhirna dugika pun bapak teu ngaros isin lajeng laporan ka Abu Ya'lan. Maksudna bade mulih heula ka Bojong, bade nyuhunkeun kita ka pun aki. Iknaon ha? Bade nyuhunkeun widi maksud. Aya naon? Bade nyuhunkeun kitab ka pun bapak. Heuh jik. Ieu bawa surat ti akang pikeun ka ama. Dugi ka Bojong. Tok sareng pun aki. Egok teh diburuan saurana teh. Ieu pun aki teh bari cingogo.
apa teh ge kue yuk dina tanah ngebuah di buruan aya naon abali abdi teh osok disinyiran wae ku Kang Lon beda abdi teh gaduh kitab kumaha ceuk akang maneh kulu dol hujan gede cah gede sugan bawa kitab kitoha kubogeun kitab saur pun aku alhamdulillah saur pun aku ngadenya anak hayang boga kitab mate teu boga duit oge belaan ngagadekeun sorban dengan ayam anak hayang kitab aretan dicekel naon saur pun aki teh anak surat ti Abu ya Allah surat di Kang Lon cing buka cing baca assalamualaikum jadinya teh mama upama si toha elmuna rek ditunda dina kertas pangmeserkeun kitab ngan upama elmuna rek ditunda dina hati tong dipangmeserkeun kitab Aisyah pun hati geuning kitu euy ceuk Kang Lon bag deui kana dada ongko di ditu di digeugeuykeun tuh didikan mental sampai begitu. Kalau calon pemimpin ya harus siap punya mentalnya mental baja, jangan mental puyuh. Dan sekarang banyak, jangankan sekarang santri yang sudah jadi ustadz, sudah jadi kiai, dakwah kemana-mana, mentalnya masih mental tahu tekaupan, kasinggung seetik punung, kagereuh-gereuh seetik katodel punung, teraos mana, teraos mana, subhanallah, seetik begitu. Sehingga inilah kendala di masa kita. Kenapa agama tidak bisa lulus sampai kepada dada-dada masyarakat? Kenapa didikan Nabi tidak mulus sampai dimiliki oleh semua lapisan masyarakat? Karena ada kendala yang besar. Di sebagian ustadz atau kiai yang mendidik masyarakat itu yang belum memiliki akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga karena egonya, karena ego dan kesombongannya, lahirlah sifat punungan tadi, akhirnya meninggalkan manfaat yang sangat besar, bahkan meninggalkan perintah Allah yang maha agung dan Rasulnya, melepas akhlakul karimah demi egonya sendiri. Banyak yang seperti itu. Sudah menjadi ustadz, mubalik, kiai, banyak mustaminya, kesinggung dikit, udah saya nggak mau khutbah lagi, udah saya nggak mau ikutan lagi, udah saya nggak mau gajar lagi, saya nggak mau datang lagi, karena amplopnya dikit, karena yang kurang penghormatan atau dan sebagainya. Tidak sedikit itu terjadi. Inilah yang menjadi ganjalan dalam perjuangan. Ini bahayanya besar. Kenapa? Seperti halnya kebaikan sang guru bisa diserap oleh muridnya, kejelekan sang guru pun juga suatu saat akan diserap oleh muridnya. Maka tidak heran kalau terjadi murid seorang kiai, karena kiainya masih ada cacat, kecacatannya tidak terasa turun ke muridnya, akhirnya muridnya ikut-ikutan. Kiai ini jelekin kiai yang itu, muridnya juga ikut, ya kan? Kiai ini musuhin kiai yang itu, muridnya ikut, tidak terasa. Tidak terasa. Bahwa juga tidak terasa bahwa semua amal, semua ucap dan semua sikap seorang guru menjadi pusat perhatian sang murid dan pusat perhatian masyarakat.
baiknya, buruknya, sempurna dan cacatnya, terpuji dan tercelanya akan terbaca, apalagi oleh orang-orang yang dekat dengannya. Dan itu menjadi ajaran pada hakikatnya bagi umat dan masyarakat. Ini terjadi. Ini terjadi. Makanya seorang calon alim, calon pemimpin umat, apalagi calon murabbi, al-alim ar-rabbani, mesti dari awal punya pendidikan yang super ketat. Dari mulai keilmuan harus mendapat advis sang guru. Bukan cuma bisa pidato saja, ceramahnya wah hebat, padahal ilmunya nol. Hanya masalah itu saja, itu pun juga hasil daripada niru, daripada sebagian kiai di dalam ceramahnya sesungguhnya tidak tahu ABC dan sebagainya, tidak tahu itu dan ini, lalu didagangkan pidatonya itu juga, yang akhirnya tidak sedikit masyarakat yang tadinya mencintai akhirnya melemah, yang tadinya menganggap sang maha guru akhirnya juga menjauh. Kenapa? Karena ketahuan oleh muridnya kekurangan di dalam keilmuan, apalagi cacat di dalam etika dan akhlak. Kalau ulama-ulama dulu tidak seperti itu, merabbi, semakin didekati oleh muridnya, muridnya semakin menemukan kedahsyatan sang guru. Muridnya semakin menemukan keterpujian sang guru, muridnya semakin menemukan kesempurnaan sang guru, sehingga semakin berganti hari semakin tambah takzimnya, tambah cintanya, tambah yakinnya kepada sang guru dengan sendirinya karena melihat langsung. Kalau sekarang banyak yang awal-awal mencintai satu kiai, lalu akhir-akhir menjauh bahkan membenci kiai tersebut. Ada apa? Ya? Ada apa? Maka kita kalau jadi ustadz atau jadi kiai, kita jangan merasa marah tatkala ada mustami kita menjauh dari kita, tapi sepatutnya kita bercermin, apakah kita sudah sempurna ataukah kita masih ada cacat, apalagi banyak kecacatan kita. Catat oleh kita bersama umat Islam. Maka Al-Fakir sering berbicara di majelis-majelis mu'tamar di berbagai negara memunculkan hal ini, di mana semua urusan umat, baiknya, buruknya, celakanya dan selamatnya, terpuji dan tercelanya umat ini, semuanya merujuk, semuanya berpusat kepada ulamanya yang ada di zaman itu. Tentunya berbagai permasalahan di umat ini, para ulama seyogianya introspeksi diri semuanya. Barangkali kita sebagai kiai, kita sebagai dai masih kurang di dalam keilmuan atau salah, ataukah keilmuan sudah sempurna tapi di dalam amal kita masih jauh daripada uswah hasanah, jauh daripada sifat murabbi, pendidik umat, yang mana sebagai murabbi tidak boleh kelihatan cacat di hadapan muridnya dan masyarakat. Walaupun menurut hukum itu bisa dibolak-balik, atau menurut hukum itu jaiz atau khilaful aula atau sebatas makruh, namun sebagai murabbi tetap harus memperlihatkan yang terbaik. Kali-kali juga terkadang sebagai murabbi melakukan hal yang makruh supaya memperlihatkan bahwa ini tidak Arab, tapi tidak dilakukan setiap waktu. Bagaimana kalau seorang kiai yang disebut murabbi lalu senangnya nonton bola, lalu senangnya nonton film-film, lalu senangnya gapleh dan catur,
Dari sisi amaliyah kelihatan kurang, la duha wala tahajud, qobliyah dan ba'diyah sering tertinggalkan, wala isyraq wala awabin. Terus wiridnya juga tidak bisa jadi uswah, hari-harinya tidak bisa dijadikan contoh. Apa yang diwiridkan oleh seorang sang guru yang memiliki murid, apalagi muridnya banyak, mustaminya banyak, Qur'annya hari-harinya sudah berapa kali khataman dalam setiap harinya, atau berapa puluh juz dalam setiap harinya, lalu wirid salawatnya, lalu zikir-zikir yang lainnya. Di samping itu pula apa yang dibicarakan oleh sang guru dalam obrolan-obrolannya itu menjadi suri toladan dan sorotan. Begitu pula di dalam amaliyah-amaliyah lainnya, bagaimana kesabaran sang guru, bagaimana sifat syukur sang guru, bagaimana kecintaan sang guru kepada Allah dan Rasulnya dan kepada segala yang wajib dicintainya, bagaimana takzim pengagungan sang guru kepada Allah dan Rasulnya dan kepada semua syiar-syiar Allah, bagaimana kecintaan sang guru juga kepada semua yang wajib dicintai, bagaimana akhlak-akhlak sang guru yang lainnya yang terpuji. Ini semuanya menjadi sorotan masyarakat dan murid. Bagaimana keberjamaahnya sang guru, betul-betul guru ini selalu menjaga kebersamaan, selalu membangun kebersamaan, berjamaah, membangun silaturahmi. Yang sudah terikat semakin diikat, yang belum terikat diikat, yang ada perselisihan dihilangkan perselisihannya, lalu diislahkan. Sang guru harus menjadi suri toladan di sana, bukan sang guru yang menjadi bibit buit perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Bukan menjadi sang guru menjadi bibit buit akhlak yang tercela di dalam dada-dada masyarakat dan muridnya. Sang guru dari mulai akhlaknya, amalnya, keilmuannya, wiridnya, apa yang diucapkan, hatta sampai pakaiannya, semuanya sunnah-sunnah Nabi oleh sang guru dilakukan setiap siang dan malam, dipertontonkan kepada murid dan kepada masyarakat. Itulah yang namanya kiai, itulah yang namanya murabbi, itulah yang namanya da'i ilallah, da'i ilal rasul, da'i ilal khairat, da'i ilal kamalat, da'i ilal darajat, da'i ilal haq, da'i ilal hidayah, da'i ilal jannah. Itu makanya problema yang ada di umat semua kembali kepada kiainya yang ada di tengah-tengah umat itu sendiri. Dan kalau melihat fenomena umat tidak bisa bersatu dan banyak bertengkar, berselisih, berarti di sana ada kiai yang tidak bisa bersatu. Kalau kiai sudah tidak mau bersatu, ini kiai menjadi bibit buit dan biang kerok perpecahan. Bibit buit dan biang kerok perpecahan. Tatkala akhina yang mulia guru kita Kiai Haji Ahmad Busiri dalam rapat anak cucu di sini menawarkan beliau, apakah haul apa yang mulia ini mau ditanggung oleh masing-masing, al-burda, asyifa, atau anak-anak almarhum di rumahnya masing-masing. Itu kan hal yang gampang. Jadi siapa yang mampu silakan lakukan. Kalau yang tidak mampu tidak masalah. Kebaikan kepada orang tua masih banyak cara. Al-Fakir ngacung di hadapan akhina guru kita semuanya. Tidak. Al-Fakir memilih supaya kompak semuanya.
memilih keluarga, anak, cucu apa, semuanya supaya bersatu padu. Di dalamnya ada jamaah, ada kebersamaan. Faman syadda syadda finnar. Di dalamnya ada silaturahmi yang lebih wajib. Bukan tidak bisa mengadakan semua putra-putra apa di rumahnya masing-masing, tapi kebersamaan dan berjamaah dan silaturahmi ini aham. Dan ini akan menjadi contoh bagi semua murid. Apalagi setiap putra almarhum sahibul haul memiliki mustami masing-masing, akan menjadi contoh. Lalu andai kata ada anak cucu apa yang pingin memisahkan diri, ini akan memperlihatkan contoh yang tidak baik, dan ini akan menjadi biang kerok perpecahan di umat dan di masyarakat. Tidak boleh diikuti. Tidak boleh diikuti. Selama bisa disatukan, disatukan. Kecuali dengan darurat dan alasan-alasan yang tepat, dan itu pun tidak menimbulkan kejelekan. Silakan. Tidak masalah. Nah, kalau fakir dengan tegas nelpon kepada yang mulia akhina Kiai Haji Busiri, kompakan semuanya dan bekerja semuanya. Demi siapa? Demi guru kita, dan di samping guru orang tua kita. Sehingga kita punya kewajiban dari beberapa sisi. Satu, dari sisi keguruan. Dua, dari sisi nasab. Itu adalah orang tua kita. Yang lain mungkin berkhidmah, mustami'in dan murid-murid apa yang mulia berkhidmah. Ada yang dengan tenaganya, ada yang dengan hartanya, ada yang dengan kekuasaannya, memo dan jabatannya, minimal dengan doanya. Alhamdulillah, sehingga tercipta acara yang sangat indah ini. Ini adalah hasil kerjasama, khidmah semuanya. Murid-murid apa yang mulia, bahkan yang tidak bertemu dengan apa sekalipun, yang mengambil ilmu daripada putra dan cucu apa. Bahkan ada yang tidak ngaji pun hanya ikut haul di sini dan ikut berbakti, ikut khidmah kepada sang ulama, walaupun tidak punya mata rantai keilmuan yang langsung kepada sahibul haul. Catat oleh kita semua bahwa alim ulama itu, bahwa wali itu bagian daripada syiar Allah yang wajib diagungkan, yang dienas dalam Quran, di dalam firman Allah, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dicap oleh Allah, hatinya adalah hati yang takwa. Jikalau hati tersebut di dalamnya tersimpan ta'zim, pengagungan kepada syiar-syiar Allah. Siapa syiar Allah? A'zamuha, yang paling tinggi adalah Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Lalu para nabi dan para rasulnya Allah alaihi wassalatu wassalam. Lalu syiar Allah itu siapa? Para ulama dan para walinya Allah. Lalu para syuhada Allah. Itu syiar-syiar Allah. Ada lagi syiar Allah yang berupa tempat. Adalah tempat-tempat yang diagungkan. Dua tanah haram dan masjid-masjid yang lebih diunggulkan. Lalu semua masjid, termasuk Safa Marwah, sudah disebutkan dalam Al-Quran, inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Termasuk Ka'bah, Baitullah, termasuk waktu dan bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah, termasuk malam Jumat dan hari Jumat dan sebagainya. Lalu yang sekarang kita hauli bukan orang awam. Yang sekarang kita hauli bukan sekedar mukmin umum dan muslim umum, tapi yang kita hauli semuanya adalah seorang alim, adalah seorang arif billah.
seorang uswah dan qudwah, walaupun kita tidak pernah menyerap ilmu yang mata rantainya langsung kepada beliau, tapi ini sudah merupakan kewajiban semua umat Islam mengagungkan semua syiar Allah. Siapa saja, apa saja. Kartos, alhamdulillah. Lalu kalau kita menerima sanad keilmuan yang nyambung kepada sahibul haul, maka kewajiban bertambah. Sikap kita yang harus ditentukan kepada sang guru, di mana kita mendapat nikmat terbesar adalah hidayah, taufik, iman, Islam, ihsan, segala kebaikan yang menjadi sebab kita masuk surga, yang menjadi sebab kita selamat daripada api neraka. Dan ini tidak akan bisa dibandingi dengan alam semesta. Harga ini, siapa yang menjadi faktor penyebab adalah guru kita. Maka takdim kepada guru, hikmah kepada guru akan lebih bertambah. Bagaimana kalau ditambah lagi ini mah keturunannya dari sisi nasabah, maka bertambah lagi kewajibannya karena haknya bertambah. Maka Al-Fakir suka ngomong kepada semuanya anak-anak almarhum sahibul haul, kepada cucu-cucu semuanya, kerahkan segala kemampuan kalian untuk berkhidmah kepada kakek kalian, untuk berkhidmah kepada guru kalian, untuk berkhidmah kepada mata rantai keilmuan kalian, asrar yang datang kepada kalian, cahaya yang datang kepada kalian, yang akan menjadi sebab selamat kalian dan keunggulan kalian di dunia dan di akhirat. Harus melebihi yang lain, harus melebihi yang lain, harus melebihi yang lain. Karena yang lain kewajibannya tidak lebih banyak daripada kalian. Lalu kalau kalian mundur daripada itu, Al-Fakir sudah ngomong langsung kepada akhina Kiai Haji Busiri rahmatullah alaih wa hafizahullah wa ta'anallah bituli hayati. Siapa saja yang mau berkhidmah, berkhidmahlah. Tapi siapa yang tidak mau berkhidmah, maka dia silahkan kalau mau menjadi anak yang durhaka kepada orang tuanya. Subhanallah. Hadirin hadirat rahimakumullah, para mustami'in mustami'at al-kiram, beruntunglah kita bahwa kita saat ini oleh Allah dikasih hidayah, dikasih taufik untuk kumpul dekat dengan seorang alim, seorang arif, dan itu adalah guru kita yang kita cintai, yang wajib kita agungkan, yang wajib kita syukuri. Sehingga kumpulan ini salah satu bentuk daripada syukur untuk menggugurkan kewajiban kita. Di samping kita wajib taat kepada seorang alim seperti yang diperintahkan oleh Allah di dalam ayat ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Siapa ulil amri? Adalah ulama. Dan beliau sahibul haul masuk kepada ulil amri yang wajib ditaati, wajib dicintai, wajib diagungkan. Terlepas daripada Al-Fakir yang ngomong anaknya ini, terlepas daripada itu, ini kewajiban Al-Fakir dan kiai mana saja dan ulama saja, mana saja sama wajib diagungkan. Apalagi kalau keilmuan kita betul-betul bermata rantai, bersumber daripada beliau. Tambah lagi kewajiban kita mengunjunginya, ziarahnya, mendoakannya, menghadiahkan amalan-amalan pahala amal kita untuk sang guru. Sehingga Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Hambali, beliau mengatakan selama 40 tahun, beliau mengatakan selama 40 tahun beliau tidak pernah lupa mendoakan gurunya, yaitu Al-Imam Syafi'i, di dalam sholatnya. Di dalam sholatnya. Itulah kewajiban sang murid bagi gurunya.
dan menghabiskan semuanya demi gurunya. Kalau sama ulama, jangankan guru sendiri, berkhidmah kepada ulama itu adalah sama dengan berkhidmah kepada Nabi. Berkhidmah kepada Nabi adalah berkhidmah kepada Allah. Maka siapa orang yang berkhidmah kepada ulama, man khadamal alim khadaman nabi, wa man khadaman nabi khadamallah. Dan ingat, seorang wali mengatakan man khadamallaha khudim, man lazima samta salim. Siapa orang yang bisa berkhidmah kepada Allah, bagian berkhidmah kepada Allah adalah berkhidmah kepada Nabi. Bagian juga berkhidmah kepada Allah dan kepada Nabi adalah berkhidmah kepada ulama. Siapa orang yang ingin berjuang di masa manapun seperti hanya sahabat berjuang dengan nabinya, maka berjuanglah dengan ulama yang ada di masanya. Maka berapa banyak hadis yang mengatakan zarah kepada ulama, baik yang hidup ataupun sudah wafat, persis seperti zarah kepada Nabi, baik di masa hidupnya maupun setelah wafatnya. Subhanallah. Kalau kita mendengar bagaimana melihat wajah ulama sehingga terhapuslah dosa kita, wajar saja, karena ulama adalah ahli waris Nabi, ulama adalah khalifah-khalifah Nabi. Kita beruntung. Mudah-mudahan kita, istilah orang Sunda, kakelek kasangkeh ku apa. Al-Fakir tidak bisa membalas kebaikan semuanya yang berkhidmah kepada Syekhun Al-Walid Sahibul Haul. Namun Al-Fakir ingin menanamkan dalam hati kalian semuanya, berbahagialah kalian tatkala oleh Allah hati kalian digerakkan untuk cinta dan ta'zim, dan jiwa raga kalian oleh Allah dikasih kekuatan untuk berkhidmat kepada ulamanya dan walinya. Itulah yang akan menjadi keselamatan dan kebahagiaan kalian di akhirat nanti. Al-Fakir hanya bisa mendoakan, hanya bisa ngomong jazakumullah ahsanal jaza fi dunya wal akhirah, semoga Allah membalas segala kebaikan kalian di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Al-Fakir mendapat satu ijazah daripada Syekhul Walid Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit Madinah, tatkala beliau mengatakan, kalau kamu ingin punya keturunan jadi ulama, maka berkhidmahlah kepada alim yang gharib, kepada ulama yang apa itu gharib? Yang asing, ulama yang melancong, ulama yang apa istilah kita? Yang ngumbara, Al-Walid ngumbara. Dari Bojong, dilahirkan dari Bojong beliau sampai ke Jelogong sebelah sana, Badaraksa Kidul, terus ke Badaraksa Tengah, terus ke Badaraksa sini, sampai wafat di sini. Catat oleh kita, siapa yang anak cucunya ingin menjadi ulama, berkhidmah kepada alim yang ghuraba, ulama yang ghuraba. Wasiat daripada Al-Habib Zain, agungkan. Kita ikut berjuang dengan ulama-ulama yang datang dari berbagai wilayah, lalu mukim di satu wilayah, bantu oleh kita, merapat ikut berjuang dengannya. Karena ingat, salah satu keberkahannya anak cucu kita nanti menjadi ulama. Mudah-mudahan anak cucu kita semuanya menjadi ulama, setidaknya dicintai oleh ulama. Dan tadi Al-Fakir ngobrol dengan akhina, Abah Dayat di rumah, ngobrol dengan kakak-kakak, ngobrol dengan keponakan-keponakan. Ingatlah firman Allah dalam Quran, idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, bahwa seorang wali, seorang alim yang mengamalkan ilmunya tidak akan meremehkan dan tidak akan menghinakan kebaikan yang lain, karena Allah Tuhannya sudah memerintahkan kepada hambanya, kalau mendapat kebaikan dari yang lain harus bisa membalas dengan yang terbaik, paling tidak yang sepadan, atau barang itu yang dikembalikan dipakai kebaikan kepada orang yang berbuat kebaikan. Kalau kita meyakini bahwa Sahibul Haul adalah seorang alim,
Sahibul haul adalah seorang amil, sahibul haul adalah seorang abid, sahibul haul adalah seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Maka kita harus yakin kebaikan dari sahibul haul jauh akan lebih besar daripada kebalikan kalian. Kebaikan sahibul haul akan lebih besar daripada kebaikan kalian. Berbahagialah, berbahagia, dan jaga hati kalian harus betul-betul ikhlas karena Allah dalam berkhidmah kepada seorang alim. Harus ikhlas. Al-Walid, guru kita semuanya, memiliki mata rantai dari sisi nasab, dan itu nasabnya adalah silsilah keilmuannya juga, yang mana beliau ayahnya adalah seorang wali, adalah Mama Eyang Bojong. Eyang Bojong putranya Eyang Muhammad Hasan Mustawi, dan ibunya Mama Eyang Bojong adalah Mahmur Sifah, yang konon Mahmur Sifah dikatakan oleh gurunya yaitu Eyang Syafi'i Mahmud kepada suami, yakni ayah daripada kakek Uyut tuh, dikatakan, katanya Ki Hasan hati-hati, jangan berani membayangi Nyi Mursifah, karena Nyi Mursifah lebih unggul daripada Ki Hasan, katanya, kata gurunya. Jelas di waktu wafatnya Mahmur Sifah wangi, dan wanginya tercium oleh 3 desa saat itu yang sekarang menjadi 3 desa, itu Pamungkasan, Gajah, semuanya itu berminggu-minggu sampai air yang kena badannya tatkala dimandikan jadi wangi, sampai orang ambil barakahnya, tanahnya sampai menjadi lombang yang dalam karena wangi tanah tersebut. Subhanallah. Lalu yang Muhammad Hasan Mustawi ini, kalau dari sisi ayah, beliau adalah putra Hasan Mustawi, putra Mahkadiam. Mahkadiam putra Eyang Mah Ishaq. Mah Ishaq putra Mah Bukhari. Mah Bukhari putra Eyang dalam Ibrahim Cipati. Eyang dalam Ibrahim Cipati putra Eyang dalam Anggayuda Cicapar Situani. Yang dalam Anggayuda putra Eyang Rangga Abdul Ghalib. Yang Rangga Abdul Ghalib putra Eyang Sontoan Kunur. Sontoan Kunur Rai Eyang Sontoan Kobul, Raka Eyang Sontoan Kundu di Kerkop. Yang Sontoan Kunur putra Eyang Sontoan Kartimangala. Sontoan Kartimangala putra Eyang Sontoan Kei Gedeng Rungka. Yang Sontoan Gedeng Rungka di Cipatik putra yang Sontoan Samadipati Kartamanah Cikabuyutan. Beliau adalah buyut daripada Prabu Siliwangi. Kalau dari ibu yang Ama Bojong putra Mahmur Sifah. Mahmur Sifah putra Mah Ampiah. Mah Ampiah itu punya adik Mah Adibah, Mah Adibah kesana ke Cikunewah, maka dari Cikunewah semuanya saudara. Mah Ampiah putra Mah Jamiah. Mah Jamiah putra Mah Ranci. Mah Ranci putra Mah Inu. Mah Inu putra Mah Sabah. Mah Sabah putra Mah Sutajaya. Mah Sutajaya putra Eyang dalam Haji Abdul Manaf Mahmud. Yang dalam Haji Abdul Manaf Mahmud putra Eyang dalam Naya Dirga Pangohon Sukamiski. Yang dalam Naya Dirga putra Eyang dalam Nayasari Timbangan Dirga. Yang dalam Nayasari putra Eyang Dipati Ukur Katilu. Yang dipuru ketilu putra yang diputru kedua, yang diputru kedua putra yang diputru kehiji, yang diputru kehiji putra Pangeran Atas Angin Cirebon, pengen putra Maulana Abdurrahman Mataram. Kalau bukan Mataram, Sadarikna Maul Hasanuddin Banten putra Kangjeng Syarif Hidayatullah Cirebon. Radhiyallahu anhum ajmain. Ibu daripada apa adalah Ibu Hajah Mariah, yaitu istrinya Mama Bojong. Hajah Mariah putra Mah Rais. Mah Rais putra Mah Gede. Mah Gede itu saudaranya Mah Abu Hasan Burujul. Mah Zahid, Mah Abu Hasan adalah ayahnya Eyang Cibaban. Mah Gede putra Mah Haji Abdul Qahar Sani. Yang kedua Mah Abdul Qahar Sani putra Eyang Mah Haji Abdul Qahar Awal. Mah Abdul Qahar Awal putra Mah Sayyidi Mahmud. Mah Sayyidi adalah putra Eyang dalam Haji Abdul Manaf Mahmud dari istri yang muda yaitu Mah Mas. Nah, sehingga ini ada cerita Mah Sayyidi Mahmud
beliau pernah dibuang oleh ayahnya Eyang Dalem, masukkan ke peti, dibuang, dilemparkan ke Citarum. Pulang-pulang sudah dewasa, sudah menjadi ulama besar. Sehingga ada keturunan Mbah Saidi, kalau mau jadi seorang alim, kalau mau jadi orang besar itu harus mendapatkan pendidikan seperti itu, mentalnya sampai dibuang. Maka Abu Ya'lon tak kalah beliau tuh mengusir dan tidak mengajak bicara kepada ayahanda selama 7 tahun 3 bulan tuh. Subhanallah, akhir dari cerita lalu beliau menceritakan hal itu. Dikumpulkan semua kakak-kakak Syekhuna Al-Walid di Cibabat tuh. Lalu Bu Ya'lon cerita tuh, ceng tong sisirikan tuh nanti usuk tong sisirikan usuk maka itu apan ayah ama aceng mah tong sisirikan tuh sabab tuh diurus kok ama bojong pun aki tuh saur nanti tuh ayeuna teh geus eueuh kolot si Oha terek dijieun kolot saur Abu Ya'lon si Oha terek dijieun dugi ka Abu Ya'lon dadawuh turunan Mbah Saidi Mahmud mah kudu dikitu heula disini heula. Ujian mentalnya seperti itu. Urang mah lamun diusir ku guru ya, dicarekan punung geus nepi ka mung balik deui ka pasantren. Saking mental naon? Mental tahu. Mental tahu. Apa mah 7 tahun. Lalu setelah itu pesantren lagi dari Eyang Cibabat kemana? Ke Eyang Cibaduyut. Ketiga-tiganya dari ayahnya Eyang Cibabat, Eyang Cibaduyut, semuanya adalah guru-guru apa yang masyhur dan memiliki karomah yang hebat. Sehingga apa cerita dulu apa masuk hariwang cenah ari maca manakib para wali dina kitab maca ihya seueur ngaoskeun manakib para wali hariwang kumaha apa ceuk pribados teh. Hariwang apa mah hariwang sieun nyepelekeun naon sababna sabab nyaritakeun ngahirupkeun nu maot guru apa nyaritakeun naon atuh tuh taneuh hayang jadi emas guru apa jadi kabeh aya di guru kabeh aya di kolot kabeh nyaritakeun jadi 2 3 4 5 genep gitu aya di ditu aya di dieu guru apa kabeh anu hebat dina kitab teh apa man apa menyaksian itu termasuk di samping apa yang menyaksikan apa juga akhirnya terwarisi makom tersebut. Kita semuanya tahu bahwa apa itu kerjaannya baca Quran. Yang tahu Al-Fakir terakhir ini Al-Fakir yang tahu, entah saudara-saudara yang lain bahwa apa memiliki Quran 4 Quran. Ada Quran yang 3 hari 3 malam Quran itu beda Qurannya. Ada wiridnya 1 khotaman itu 1 minggu beda Qurannya. Ada wiridnya itu yang Quran bulanan beda Qurannya. Ada wirid Quran itu khusus di dalam sholat. Dan sholatnya setiap malam kadang bangun jam 11, kadang bangun jam 10, kadang bangun jam 12 itu sampai mendekati subuh. Kerjaannya sholat begitu. Dan ini rumah ini menjadi saksi Al-Fakir setiap bangun tidur kira-kira jam 12 atau jam 2 menyaksikan sendiri walaupun tidak mengikuti, menyaksikan sendiri. Jadi bawa sajadah itu dari mulai sebelah kiri rumah, ini rumah yang bapak ini, 2 rakaat, 2 rakaat pindah, 2 rakaat pindah, nanti mundur ke dia. Bapak menyenghel di sasarung, sering digandong kupun bapak ke masjid jam 11, jam 12 dan pribados mah anu paling deket ke apa di kawal masantren ge ulah kan aneh kayak budak ulah masantren ulah tuh di kawal. Jadi dongeng itu teh damina atuh ngal waktu da cicing dina lahunan cicing digigireun ngadongeng jeung ulama ngadongeng jeung pejabat jadi nyaksian diulang-ulang apa mah terus ya. Alhamdulillah karekam ku pribados alhamdulillah. Nah, gitu kerjaan teh. Tangke tos cakep karena subuh, geus ku Quran, geus ku dalail, kanggus. Kasalah subuh hataman. Beres, geus hataman tuluy ngawuruh. Tuh. Tuluy ayeuna angkat ka pasir, ka bulu teh balik. Oh my gerai, balik di jam 8 jam 8 geus beres.
Pepelakan geus beres bari babawaan jadi itu teh. Beribadah di babawa ka pasir ka kiara. Yo. Ka dieu teh der deui we. Teu pernah kalangkung duha, salat witirna 11, pengeluni subhanallah salat awabin anu 20 rakaat antara maghrib jeung isya, ari pun bapak sok nunutan teh cangkeul. Pami teh ait dina wiridan maghrib teh. Anehna nah apa mah kaburu wae eta salat 20 rakaat awabin antara maghrib jeung isya teu ka isya. Saur Kang Ahid, Kang Ustaz Ahid ya di Bojong. Kakarak ayeuna mah sadar ai keur apa mah eta nunutan apa nuju hataman salami lami nepi ka cangkeul hariwang sieun teu kaburu indit ka sakola da ngaguruan ditu di pamentasan Kang Ahid teh ari pek teh ada taraka beurangan tara nyalse bali nyalse biasa kitu taraka beurangan mah ari apa tos pupus teh eta hataman ka beurangan wae beurangan wae tah kitu kan si eta teh jadi waktu nanti siga karet apa dadauh hari wali mah cenah waktu nanti siga karet jadi benyeng tuh gitu da teu katuturkeun sok hayang maca Quran satilu poe satamatan bari dalail bari amal sejen bari apa mah mun mayunan tamu teh sabosena ari ngobrol teh gitu lain apa nu ngaleos lain sugan apa nu ngaleos aya perlu entah apa mah di ladangan tamu nu bosen eta ngobrol sahebeul-hebeul tapi teu beak waktu lain kitu lain sadayana jalmi di ladangan eueuh menak eueuh naon eueuh kucing gering kabeh di ladangan apa laras kitu sanes sanu geus pernah sok coba ayeuna diusir ku apa ku pedah ayeuna aya tatoan kebeana apa kitu subhanallah mata tong heran upami waktos pupusna urang nyaksian dinten Kemis di lohor nepi ka isuk-isuk bayangkeun Kemis nepi ka isuk-isuk Jumaah nu salat teuing 100.000 teu eureun teu meunang dijagaan ku pun alo kabehanana ukur salat teh wungkul 4 kali takbiran kudu kaluar ngadoa di luar masjid jeung madrasah tapi nu kaluar asup deui pubuh kadua kalau asup deui pubuh ka 3 ka 4 ka 5 10 20 dah terus nepi ka isuk-isuk mun dijumlahkeun sabaraha ratus ribuan dugi ka sumping aya hiji ulama dicanak ku Den Abdul Qadir ngarewas ka pribados saur anjeunna wallahi demi Allah kami teh ti Syam ka dieu teh hanya karena ieu hoyong ngiring ngahadiran janazah ramasalila Allahu akbar dugi sumpah padahal anjeunna keliling dakwah tapi anjeunna ngarewas ka beribadah demi Allah pangna ka dieu teh saudara teh karena eta ti Syam ka dieu teh aya kaitan khusus anjeunna nyaksikeun ngadauhkeun ka pribados nyaksikeun kana kawalianana pun Bapa ya urang bangga gaduh guru anu caang silsilahna gaduh guru mama eyang Cibaduyut mama eyang Cibabat sadayana kamana teh silsilahna teh mama eyang Rene guruna kamana silsilahna teh tina sisi keilmuan caang kabehana ge para ulama-ulama Makkah ulama-ulama Madinah sadayana ulama-ulama di zaman harita eta silsilah keilmuanana Sayyid Hasabullah di Makkah Sayyid Ahmad Zaini Dahlan tuh guru-guru tarikohna caang sadayana urang atoh alhamdulillah cekal ke urang dina ati cekal dina ati cipageuh cekal dina ati syukuran anu urang anugerah urang ngalaman ninggal alhamdulillah urang ngalaman deukeut walaupun urang bodoh karena urang teu nyaho jero-jeroanana karena memang para wali besok nyumputkeun keagunganana kulaku-laku anu seolah jelema awam nganggapna sarua sok heureuy jeung sabangsana sarua sok heureuy satara rupa kade dawuhan ulama di mana aya wali aya ulama banyol ulah pipilueun urang mah jawab eta mah banyolna ge da ngahiji jeung malaikat banyolna seorang wali nu atina jeung pangeran salalawasna teu anu geus aya dina makom cinta Allah anu geus aya dina makom ridha Allah anu geus aya dina makom welas asih Allah
anu geus aya dina maqam mustajab doa. Ijabahna doa pun Bapak ku urang kasaksian. Kasaksian hatta sabana wafat. Nah, kasaksian. Oh. Syukur urang. Syukur. Tapi sok sanaos kitu. Doakeun ku sadayana ari anak incu nama teu nepi. Ukur syukuran ka Gusti teh. Ukur atoh da wajib. Wajib syukur atoh wajib. Ngan aya kasedih anu gudawang anu teu aya hinggana karena teu acan tiasa ngikuti baik keilmuan maupun amal akhlakna pun Bapak, wiridanana pun Bapak. Doakeun ku sadayana ieu pala putra putu apa sadaya keturunanna sing tiasa ngikuti jejak langkah apa. Maka ku sabab kitu di sia mangihan di pala putra putu apa nu kalakuanana nyimpang tina agama wajar. Urang sebagai murid apa pamana satu sisi menghargai urang hormat ka putra guru, tapi sisi lain tetap urang kudu menentang mengingkari kalakuanana anu nyimpang tina aturan nu diajarkeun ku apa nu diajarkeun ku Nabi. Bisi ayeuna manggihan anak incu heuk katingali anak incu teh sok main awewe. Umpamana heuk aya anak incu sok ngawadul. Heuk aya anak incu teh sok cuplas-ceplos, tuluy sok punta-penta. Tuluy sok make jeung maksa mentana teh. Tong diguguk. Tong mi HP ti pribados wakil ti sadayana ti pun lanceuk ti sadayana sabab ieu rek mencoreng-moreng nama baik apa. Tong dituturkeun mesin geus bisa pidato termasuk pribados sorangan mun aranjeun ningali cacat hukum. Wayahna tong dituturkeun. Pribados wasiat ka sarea pribados tong dituturkeun. Lamun aya bener dina diri pribados baik dina sisi ilmu ataupun amal. Apan eta mah nu apa teh? Apan eta mah nu rasul teh? Eta mah nu anggoan ulama teh eta mah. Teu. Ngan lamun aya cacat ta eta teh pribados teh. Tong dituturkeun. Sabab dapuran awi tara lempeng kabeh. Sabaya nu bengkok tuh. Nyanyahoanan, tuluy dudukunan. Dudukunan segala rupa. Ada jual beli ali gitu nanti. Ya ada segala rupa dan sebagainya. Kajenting putra putu apa? Papedutan gitu. Papedutan. Tuluy ngical kaukah. Digemor-gemor kaukah. Hadisna teu soheh teu doib euy kaukah teh eueuh. Tuluy kaukah dikongkorongkeun nurutan awewe. Kaukah digeulangkeun nurutan awewe. Padahal haram eta teh nurutan awewe teh. Masih ku kaukah oke. Teng di mana dalilna teh? Da kudu puguh jelas soheh tingali sugan mangih nu doi patu kadiekeun dewek hayang ningali. Tuluy diturutan ku pala putra muridna dikongkorong sararea. Ngacok dibejakeun ku pribadi ngacok. Sok kadiekeun dalilna ka dieu mumpung aya keneh ieu emang. Ya. Mana keterangan? Mana anu pangna nepi ka ngajarkeun ka murid-murid sina make kongkorong kaukah. Nu sidik masih lain mereka jualan kaukah. Meuli ti ditu Kalimantan 50.000 jual 300.000 500.000. Mereka jual ngajual tong make di hadisan segala rupa. Tuluy nipu umat, nipu murid montong. Yo anu montong. Doraka ngajual menyan, ngajual minyak, hayang batina alus, ngajual habatus sauda madu, tuluy ngadagangkeun hadis Rasul doraka. Lamun tujuanana rek bisnis. Makom ngaji-ngaji, makom bisnis. Kartin teu? Pega jual madu. Ladak kolon Nabi yo. Goblok siapa? Kartin tuh. You understand? Are you crazy?
Ah, you crazy. Hari uang pribados. Hari uang. Mata ka dulu sararea hari uang. Ayeuna ge ieu teh haul tengah aja dirawatan ku pribados, bisa rek nyeun kahadean ka apa dan sebagainya, rawatan ku pribados. Terus sagawaya bisa rek milu kahadean ka apa sok ka dieu. Ceuk pribados. Lain dek maksa, lain dek menta. Ngan bisi arek kahadean ka guru. Ceuk pribados ngomong ka dulur-dulur, ngomong ka incu-incu, tong hayang sarua, da pribados ngomong ka murid sorangan. Tong hayang sarua tong pipilun, derek mementa ka ditu ka dieu, ngaprak ka ditu ka dieu, mentaan ka dieu komo mau proposal, lontong nu burung sia. Aing mah deur ka murid aing we kieu teh. Wajar guru ka murid mah deur. Teu, kahartos henteu. Kaharti henteu. Bisi, engke deui bisi. Bisi aya nu mawa proposal itu ieu. Tanyakeun we ka pribados mumpung aya keneh. Mun pribados eueuh aya pun lanjeu kakang ngajengan dusit taroseun ngajen. Ya. Kaharti henteu. Eces. Hari wang takdim ka apa kudu takdim ka putrana, malah ka hayam-hayamna ge kudu hormat, kudu cinta ka hayamna ge. Lain cinta teh ka ulama unggul lain, ya hayam ulama kudu. Tapi ingat arti cinta ulah disalahgunakeun, tetap sesuai dengan aturan Nabi. Lamun nyimpang tina aturan Nabi, wayahna wajib diinkari, tapi ku cara anu hormat. Siga urang ningali inung bapak ngalakonan salah kajenting kafir, angwe kudu hormat di satu sisi mah. Satu sisi kudu ingkar karena salahna, sisi lain kudu hormat, usahakeun ku urang nasehatan. Tuh. Dan teu mata putus hukum pangeran, nu maling kudu diteuk-teuk leungeunna, kabehana ge kudu diteuk-teuk we. Tong borok kitu Nabi mah pan ngadawuhkeun lau saraqat binti Fatimah laqata'tu yadaha. Andai kata putriku Fatimah mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Terputus tuh. Hukum pangeran terputus. Itu teh putra Nabi. Komo urang. Ukur putra kiai umpamana ari teh maling, teu we leun atuh ngasasa. Teu. Asupkeun ka penjara, tapi tetap dengan cara hormat. Punten kaulan, sadira bade dilebetkeun ka penjara. Punten kaulan, eta panangan sadira bade diteuteuk. Ari teh anak kiai ngabunuh, punten kaulan, beuheung sadira bade diteuteuk. Jadi hormat tapi hukum tetap. Faham? Catat ke ulang. Catat. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Ya. Wah, budak teu. Ya, karena ayeuna teu acan jarah. Ya, bari dipimpin ku pengajian. Teu acan ayeuna naon meureun? Aya teman tuh ayeuna teh bade ditutup teh lohor we. Ya, lohor tutup pribados bade manasik haji ayeuna tos lohor. Terus pengajian sore di Sumedang biasa berjalan. Intina pribados teh rek nyuhunkeun hampura ka sadarea. Bok bilih aya nu kaganggu, bok bilih aya nu merasa terpaksa, masihan dan sebagainya. Hampura. Oh ayah anak incu dan sebagainya, tuluy ngajak digawe dan sebagainya, hampura. Ngapunten sadayana. Ngapunten. Didoakeun sadaya. Saeutik we rek ngadoakeun teh sing kakele kasangkeh ku apa geus. Cukup sakitu oge. Mun anjing ashabul kahfi kakele kasangkeh ku ashabul kahfi engko sakitu ge cukup. Tuh, mun urang nekankeun apa ulama, lamun urang nekankeun dawuh Nabi bahwa nu gaduh syafaat engke teh sawarehna nyaeta ulama, komo mun apa wali, wala geus bagja. Kakele kasangkeh geus yu euy, geus sakitu. Maot teh urang teh geus maot teh yu euy milu, geus sakitu teh ngari jeung apa tah hayang kitu. Udang dikubur. Kana mana sok anu jadi ngabanseran teh mana nu sok marere engkol, marere segala rupa ieu hal apa teh. Cing mana nu tara sarare malu masak dari itu. Keur ngahikmah ka apa teh kadi urang ngariung jeung apa asal eta geus.
teh bapak mereka ngadoakeun gitu. Jadi jarah terek ngajarakeun teh kitu nyangakeun ka apa-apa, nyangakeun kaulanun apa langkung uninga, ieu sadayana nu khidmah ka apa nu cinta ka apa teu langkung apa nu langkung uninga. Tah sing dikelek disangke ku apa. Ya, kitu. Ngaturkeun nuhun. Oge sabada ieu teh tuangeun teh ngaleuya. Lain ti anak. Lain ti incu, lain saeutik ti anak ti incu mah. Angger ti aranjeun kabeh dahar deui ku aranjeun atuh. Ya, wayahna kudu dituang, wayahna geus capek-capek masak, tukang masak kudu dituang, beres haul, wayahna tuh tinggal ngebrek-brek kene, sing nepi ka beak, ngan lamun geus beak, eueuh deui hampura, tangkubkeun. Geus sakit hampura. Dadek nyuguh sararea mah, teuing ka suguh teh moal ada moal pika suguheun, moal pika hormateun, moal kurup jeung kasayan sadayana moal sakitu diberi bagusnya hapunten doakeun gitu oge sejaga doakeun ka sadayana ya oge ka payuna doakeun deui ka payuna gede gini tuh mah di jalan di mana-mana di masjid itu di dieu meureun alusna mangke mah ka tukang ka belah ditu tuh menaya tanah ayeuna meureun bebaskeun beureuh beberti belah dieu lamun bade haul terus di dieu mah karunya atuh oke insyaallah sugan tahun payun mah tiasa di TV-an diunggal sudut tuh ya supaya tiasa bisa ninggal karena acara nu mulia ieu sakitu nu kapi hatur wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.